bagi kepala sekolah dan pengawas, serta tindak lanjutnya sebagai artikel jurnal. Lama juga kita tidak bertemu, kangen rasanya mendengar suara Pak Guru, suara Pak Muklis, dan suara teman-teman semua. Malam hari ini kita akan tuntaskan materi kita di bab 4 dan bab 5. Link materi sudah saya bagikan di grup. Untuk mengefisienkan waktu, saya lempar ke Makassar, ke tempat Pak Muklis untuk memandu kegiatan malam hari ini. Silakan Pak Muklis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini setelah mungkin kurang lebih sebulan ya Pak Guru ya, kita akan masuk di fase berikutnya, yaitu kita akan membahas ke inti dari PTK itu sebenarnya, yaitu bab 4 dan bab 5. Jadi kami harapkan Bapak Ibu peserta sudah, instrumennya bagaimana Pak Guru? Sudah beberapa yang kerja instrumen nih. Ya, seharusnya Bapak Ibu sudah ambil data. Sudah ambil data. Sudah ada pengambilan data. Kami harapkan sudah ada pengambilan data. Sehingga malam ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana data itu diolah menjadi bab 4, kemudian disimpulkan di bab 5. Bapak Ibu sekalian, setelah kegiatan ini kita akan satu kali lagi Zoom di tanggal 20 Agustus jadwal, yaitu bagaimana mengkonversi PTK atau PTS Bapak Ibu menjadi jurnal. Jadi kami harapkan sebelum tanggal 22 Agustus PTK dari bab 1 sampai bab 5 itu sudah tuntas. Nanti kami buat link kantor tugas untuk sesi akhir ya Pak Guru ya. Betul. Nggak usah dulu dimasukkan tidak usah masuk dulu lampiran-lampiran foto-foto, yang kami fokusnya hanya bab 1 bab 5 itu. Untuk lampiran-lampirannya semua itu nanti Bapak Ibu sekalian saja yang simpan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin konsultasi tentang itu, bisa juga langsung ke grup atau ke Pak Guru. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu kita, malam ini nanti Pak Guru akan presentasi mungkin sekitar 20 menit ya Pak Guru ya. Setelah itu kita akan tanya jawab. Jadi kalau misalkan nanti ada Bapak Ibu yang ingin memperlihatkan hasil dari pengambilan datanya, mungkin kita bisa share screen sebentar. Baik, untuk tidak waktu kita serahkan kepada Pak Guru yang ada di Kota Bima. Silakan Pak Guru. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Mulis, terima kasih Bumi atas kesempatannya. Setelah sekian lama kita menyiapkan segala sesuatunya pasca bab 3 Bapak dan Ibu susun di masa libur. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu awal semester baru, kita sempat saya memberikan sedikit arahan terkait dengan bagaimana bab 3 itu ditindaklanjutin dengan instrumen. Nah, saatnya sekarang kita coba membahas terkait dengan pengembangan bab 4 dan bab 5. Ini tentunya menjadi titik akhir perjalanan untuk Bapak dan Ibu mendapatkan hasil dari sebuah PTK. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu di bab 4 dan bab 5 ini rujukannya kalau dikilas balik, nanti bab 4 itu Bapak dan Ibu terkait dengan hasil olahan data. Data itu diperoleh dari instrumen. Instrumen itu disusun berdasarkan apa yang Bapak Ibu tulis di bab 2. Jadi sambungannya benang merahnya itu. Bab 2 nanti mengarah ke instrumen, sementara bab 3-nya nanti mengarah pada penarikan kesimpulannya. Karena di situ nanti terkait dengan indikator-indikator ketercapaian dari sebuah penelitian. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja seperti apa sebenarnya menyusun bab 4 dan bab 5. Jadi, bab 4 ini terkait dengan hasil penelitian beserta dengan pembahasan. Kalau kita runut kembali, apa yang menjadi acuan dari hasil penelitian itu, yang menjadi pertanyaan besar, apa yang harus kita tulis? Nah, sesungguhnya di hasil sebuah penelitian, untuk menjadi kerangka penulisannya, Bapak dan Ibu harus kembali lagi mengingat pada judul. Nah, di judul itu Bapak dan Ibu sudah menentukan variabel-variabel penelitiannya. Hal lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan, Bapak dan Ibu pada saat awal
PTK disusun, Bapak dan Ibu memiliki satu gambaran umum. Nah, gambaran umum itu biasanya ada pada latar belakang. Jadi Bapak dan Ibu mengambil judul itu, kilas balik pada latar belakang di bab 1. Kemudian Bapak dan Ibu juga mengambil beberapa kelemahan, kekurangan pembelajaran sebelumnya. Jadi sebelum Bapak dan Ibu ber-PTK, Bapak dan Ibu punya latar belakang, kemudian dari latar belakang itu Bapak dan Ibu menguraikan sedikit apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan pembelajaran tersebut. Itu menjadi kondisi sebelum perlakuan. Kemudian kondisi setelah perlakuan itu dipilah sesuai dengan banyaknya siklus. Jika Bapak dan Ibu sekurang-kurangnya ada 2 siklus, maka di siklus pertama itu Bapak dan Ibu harus menuliskan hasil yang diperoleh dari instrumennya. Nah, instrumen tidak perlu Bapak Ibu tuliskan di bab 1 sampai bab 5 itu nggak perlu, tapi instrumen Bapak Ibu cukup sertakan sebagai lampiran. Nah, sengaja di sini Bapak dan Ibu saya tidak berharap Bapak dan Ibu memunculkan instrumen di room-room seperti ini, karena dikhawatirkan instrumen Bapak dan Ibu apabila terpublish nanti akan dicaplok oleh orang lain dan akan digunakan begitu saja pada saat penelitiannya. Sementara yang menjadi ciri khas penelitian kita atau yang menjadi kata kunci dari penelitian kita ada di instrumen. Bapak dan Ibu kalau mempublikasi hasil-hasil penelitian atau Bapak dan Ibu melihat hasil-hasil publikasi penelitian orang-orang, itu tidak pernah disertakan dengan instrumennya. Karena instrumen adalah menunjukkan orisinil sebuah penelitian. Jadi Bapak dan Ibu pada saat mempublish hasilnya, sekali lagi jangan melampirkan dengan instrumen penelitian. Kalaupun data yang Bapak Ibu harus harus sajikan atau harus publish, cukup data yang bersifat data kesimpulan, bukan data utuh. Karena itu menjadi hak Bapak dan Ibu sebagai bukti kalau suatu saat ada orang yang mengklaim bahwa penelitian Bapak Ibu ini dilakukan atau diperoleh dari hasil sebuah plagiat, Bapak dan Ibu bisa menunjukkan data, bisa menunjukkan bukti, bisa menunjukkan instrumen yang Bapak Ibu miliki. Jadi sekali lagi hasil penelitian itu Bapak dan Ibu berisikan beberapa poin utama. Pertama, itu berisikan kondisi sebelum perlakuan PTK-nya. Kemudian berisikan kondisi setelah siklus 1. Jadi Bapak dan Ibu setelah mengambil data, nanti Bapak dan Ibu akan melihat siklus 1-nya. Dan di siklus 1, jangan langsung dinyatakan siklus 1 berhasil. Jadi beberapa di antara Bapak dan Ibu yang telah memberikan tugas di bab 3 kemarin, ada beberapa yang saya temukan bahwa indikator capaian indikator keberhasilan itu Bapak dan Ibu menuliskan siklus 1-nya sekian, siklus 2-nya sekian. Nah, itu sebaiknya tidak dijadikan indikatornya per siklus, tapi indikatornya indikator akhir. Karena kalau dinyatakan indikator per siklus, nanti kalau sudah tercapai selesai, dia nggak akan ada siklus kedua, karena di 1 sudah tercapai. Sekali lagi, sekadar mengingatkan, salah satu ciri PTK adalah ditandai dengan siklus. Artinya, siklus 1 itu jangan langsung menyatakan hasil capaian yang berhasil. Karena dia harus diperbaiki di siklus 2. Nah, di hasil penelitian Bapak dan Ibu juga harus menyajikan kondisi setelah siklus 2. Sama hasil yang diperoleh dari instrumen. Pertanyaannya, apakah sama instrumen siklus 1 dan siklus 2? Siklus 1 dan siklus 2, siklus 2 itu adalah kelanjutan materi dari siklus 1. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan mengajarkan materi A, kemudian di siklus 1 Bapak dan Ibu menyajikan materinya A dengan sub 1, A.1. Nah, maka di siklus 2 jangan lagi A.1, tetapi melanjutkan. Kalau sudah A.1 mungkin A.2-nya. Kenapa tidak harus melanjutkan, tidak mengulang, agar capaian yang diperoleh benar-benar akibat perlakuan atau benar-benar akibat treatment yang Bapak Ibu berikan. Karena kalau mengulang mata pelajarannya atau mengulang materinya, boleh jadi capaian itu atau perbaikan itu didapatkan itu akibat proses pengulangan materi.
Jadi itu sama halnya dengan remedial saja akhirnya, bukan berdasarkan perubahan dari treatment yang dilakukan. Nah, itu terkait dengan apa yang harus ditulis di penelitian ini. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana kalau siklus 2-nya belum tercapai? Maka jika siklus 2-nya belum tercapai, muncullah siklus ketiga. Berarti ada subbab berikutnya di hasil penelitian itu berisikan kondisi setelah siklus 3. Nah, kondisi-kondisi ini Bapak dan Ibu nanti bermuara pada indikator keberhasilannya. Ya, sebagaimana yang Bapak Ibu tuliskan di bab 3. Apa yang menjadi indikator? Itulah yang menjadi acuan akhir atau target akhir dari penelitian ini dikatakan telah selesai. Lebih lanjut, ini sebagai contoh. Sebagai contoh misalnya judulnya adalah pemanfaatan video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar di kelas 10 TRH. Nah, sekarang hasil prasiklus atau sebelum Bapak dan Ibu melakukan siklus. Nah, itu diperoleh dari mana? Pertama diambil dari latar belakang. Yang kedua diambil dari kelemahan pembelajaran yang diperoleh sebelumnya. Sebelum melakukan penelitian. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu yang mengambil latar belakang, ada yang mengambil latar belakang berdasarkan kita sudah saya ulangi, kita sudah pernah membahas bahwa yang jadikan acuan itu acuan latar belakangnya itu bisa berdasarkan pengalaman guru, baik pengalaman guru mengajarkan materi tersebut, artinya tingkat kesulitan materi, atau berdasarkan data yang diperoleh dari guru yang mengajari tahun sebelumnya. Saya ambil contoh begini. Kalau saya mengajar kelas 10, maka saya harus mengambil data itu, data awalnya kan siswa waktu kelas 9. Sementara kelas 9 ada di kelas SMP, saya nggak bisa dapat data itu. Maka yang bisa saya jadikan acuan untuk latar belakangnya adalah pada saat saya mengajar tahun yang lalu di jenjang yang sama, di kelas 10 dengan materi yang sama, saya bisa mendapatkan gambaran bahwa materi itu tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, itu yang bisa saya jadikan acuan untuk latar belakang. Jadi berdasarkan sudut pandang materi. Jadi bisa Bapak Ibu sudut pandang materi, bisa Bapak Ibu sudut pandangnya adalah siswanya. Keuntungannya dengan sudut pandang siswanya, ini jika siswanya Bapak dan Ibu tahun sebelumnya Bapak dan Ibu mengajarnya. Tapi kalau tahun sebelumnya tidak mengajar, maka Bapak dan Ibu bisa mengambil dari latar belakang dari materinya. Nah, ini yang harus disajikan di prasiklusnya. Ada kelemahan, kemudian ada motivasi sebelum PTK. Kenapa motivasi? Karena variabelnya di sini ada variabel motivasi dan hasil belajar. Maka di sini Bapak dan Ibu bisa melihat hasil prasiklusnya itu adalah terkait dengan pembelajarannya, ini terkait dengan latar belakang. Yang kedua ini terkait dengan yang ada pada yang ada pada pada judul. Nah, di judul Bapak dan Ibu kan punya variabel. Jadi yang 2 dan 3 ini adalah variabelnya. Lebih lanjut. Nah, tadi saya sudah katakan ini ada variabelnya. Variabel penelitian ini yang masuk menjadi salah satu sasaran dari hasil prasiklus. Kemudian, jika disusun secara sistematika, maka di bab 4 ini bertuliskan yang A, itu hasil penelitian. Yang satunya, hasil penelitiannya berupa hasil prasiklus. Terkait dengan kegiatan belajar, terkait dengan motivasi belajar, terkait dengan hasil belajar. Dengan ketiga ini adalah berdasarkan orientasi sebelum penelitian dilakukan. Bagaimana kegiatan pembelajaran sebelum penelitian itu, bagaimana motivasi siswanya, bagaimana hasil belajar siswa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk prasiklus ini tidak selamanya dalam bentuk kegiatan belajar, motivasi belajar, hasil belajar, itu semua tergantung pada judul yang Bapak Ibu sajikan dan variabelnya apa saja. Jadi isi prasiklus itu merupakan isi dari variabelnya. Lebih lanjut. Nah, setelah itu
hasil siklus 1. Nah, hasil siklus 1-nya berisikan pertama deskripsi analisis data pelaksanaan pembelajaran. Jadi hasil dari instrumen. Dukung dengan data yang ada dalam jadi data itu kalau bisa Bapak Ibu sajikan dalam bentuk tabel atau apapun yang bisa dibaca dalam keadaan simple. Jadi tampilannya bisa dalam bentuk tabel, diagram, atau dalam bentuk dalam bentuk infografis. Nah, itu semua dideskripsikan terhadap pelaksanaan pembelajarannya. Nah, tuangkan pula catatan kelemahan atau kekurangan sesuai dengan hasil observer. Jadi pada saat siklus 1 kita kan belum mencapai apa yang ditargetkan. Maka di lembar observasi, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi instrumen itu salah satunya ada lembar observasi. Lembar observasi ditujukan untuk melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh si peneliti terhadap treatment yang diberikan pada PTK tersebut. Kelemahan, kekurangan ini Bapak dan Ibu akan Bapak dan Ibu dapatkan dari observer. Jadi di setiap item yang diamati itu Bapak dan Ibu minta pada teman-teman observer itu untuk memberikan catatan. Jadi tidak saja mengamati sudah terlaksana atau belumnya. Kalau belum terlaksana sudah jelas. Tapi bisa saja sudah terlaksana sesuai dengan instrumen, tapi oleh observer dirasa masih kurang. Nah, kekurangannya itu disajikan. Kemudian deskripsi analisis data berupa motivasi belajar. Dukung dengan data dalam bentuk tabel. Nah, karena saya di sini mengambil contoh terkait dengan motivasi. Nah, kemudian deskripsi analisis hasil data terkait dengan hasil belajar. Ini sesuai dengan variabel yang digunakan. Oke. Hasil yang selanjutnya, hasil siklus 2. Dilakukan dengan alur, jadi pada siklus 1 dan siklus 2 itu alurnya sama. Namun, kalau di siklus 2, Bapak dan Ibu sajikan tambahan catatan perbaikan. Kalau di siklus 1, apa yang dijadikan temuan kekurangannya, maka di siklus 2 Bapak dan Ibu harus sajikan apa yang Bapak Ibu perbaiki dari kekurangan yang ada pada siklus 1. Jadi itu saja tambahannya di siklus 2. Nah, secara utuh akhirnya sistematika itu sebagai berikut. Dimulai dari hasil penelitian prasiklus, kemudian siklus 1, dan siklus 2, hingga jika ada siklus 3 munculkan siklus 3. Ini contoh data pembelajaran yang didapatkan. Jadi nomor kegiatan pembelajaran apa saja kegiatannya. Ini observasi Bapak dan Ibu, kegiatan hasil observasi si observer. Item 1 terlaksana tidak, ada centangannya. Kemudian item 2 yang belum dicentang belumnya. Nah, di sini harusnya ada satu kolom lagi Bapak dan Ibu. Tambah satu kolom lagi, di mana kolom itu ada kolom catatan. Misal, item 1 sudah terlaksana, tetapi belum sempurna, maka si observer akan menambahkan catatannya apa. Demikian seterusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah sajikan, kalau yang ini Bapak dan Ibu ya, tentang nilai pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di bab 3. Ini hanya saya. Nah, tambahkan dengan hasil catatan observer selama pembelajaran. Itu diingatkan kembali. Apa yang menjadi kekurangan kan dicatat kembali. Hal serupa juga dilakukan untuk motivasi dan hasil belajar. Kalau Bapak dan Ibu ambil motivasi dan hasil belajar. Jadi sekali lagi, yang menjadi acuannya adalah variabel penelitiannya. Itu kegiatan belajar, kemudian apa yang menjadi variabel harapannya. Nah, itu Bapak dan Ibu sajikan. Jadi banyaknya data itu tergantung dengan banyaknya variabel juga. Ini contoh data motivasinya. Nah, motivasi dibuat dalam bentuk angket. Nah, sama dia. Nanti ada
pola perhitungannya. Nah, tergantung Bapak dan Ibu pola perhitungannya, Bapak dan Ibu menyajikannya, ini harus dituangkan di bab 3. Seperti apa Bapak dan Ibu menguraikan nilai-nilai itu sehingga bisa dikalimatkan, bisa dideskripsikan menjadi suatu kalimat-kalimat dengan kategori-kategori tertentu. Nah, ini untuk data hasil belajar juga ya. Nah, kalau data hasil belajar kan umumnya dalam bentuk soal Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, umumnya dalam bentuk ketuntasan hasil belajar atau dalam bentuk rata-rata capaian hasil belajar. Tergantung Bapak dan Ibu pada saat di latar belakangnya itu, yang menjadi latar belakangnya apakah diambil dari ketuntasan hasil belajar atau diambil dari rata-rata capaian hasil belajar. Jadi salah satu saja Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang B-nya pembahasan. Pembahasan ini adalah kaitan berisikan rangkuman hasil penelitian pada siklus 1, prasiklus, siklus 1, siklus 2. Jadi Bapak Ibu sajikan secara, kalau dalam bentuk tabel, prasiklusnya seperti apa, siklus 1-nya seperti apa, siklus 2-nya seperti apa. Nah, dari prasiklus mendapatkan hasil siklus 1, itu apa yang Bapak Ibu berikan perlakuannya. Dan siklus 1, kenapa dia belum sebaik siklus 2, Bapak dan Ibu, beri pembahasannya. Nah, biasanya ini tergantung catatan temuan dari observer selama Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan di siklus 1. Nah, ini contoh rangkuman datanya. Jadi indikatornya apa, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, nah, ini sebagai rangkuman akhirnya. Jadi kita pelaksanaan baik, kemudian prasiklusnya belum ada karena dia tidak menggunakan prasiklus, kemudian siklus 1, siklus 2. Nah, kemudian deskripsi capaian tertera pada tabel. Nah, ini deskripsikan apa yang tertuang dalam tabel ini. Misal di sini, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran didapatkan dari awalnya pada data awalnya. Nah, Bapak Ibu saya ceritakan data prasiklusnya. Di prasiklusnya motivasi belajar itu cukup dengan ketuntasan belajarnya hanya 72%, mengalami proses perbaikan menjadi 78% dengan motivasi belajar yang baik. Namun itu belum mencapai pada indikator yang diharapkan. Perubahan dari 72 ke 78, Bapak Ibu ceritakan. Dikarenakan karena apa? Otomatis dikarenakan adanya perlakuan yang Bapak Ibu berikan. Berupa apa? Ya berupa pelaksanaan pembelajaran dengan apa treatment yang Bapak Ibu sajikan. Kemudian dari siklus 1 ke siklus 2, Bapak dan Ibu, siapkan juga atau munculkan juga deskripsi capaian yang tertera untuk sebagai pembahasannya. Nah, lebih kurang itu Bapak dan Ibu terkait dengan bab 4. Sementara di bab 5, Bapak dan Ibu, ini berisikan kesimpulan dan saran. Kalau saran Bapak dan Ibu berupa perbaikan atau apa yang Bapak Ibu anjurkan bagi teman-teman yang jika ingin melaksanakan kegiatan PTK seperti yang Bapak Ibu lakukan, Bapak dan Ibu berikan usul sarannya. Nah, kesimpulan itu Bapak bagaimana? Sederhana saja Bapak dan Ibu, kesimpulannya tidak perlu diuraikan panjang lebar lagi. Cukup jawab saja apa yang menjadi rumusan masalah. Artinya kalau rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya ada 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, kesimpulannya ada 3 dan selanjutnya. Sekali lagi, kesimpulan hanya berisikan jawaban dari rumusan masalah. Nah, demikian Bapak dan Ibu sebagai bab 4 dan bab 5-nya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sertakan sebagai lampiran. Mulai dari izin penelitian, RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu gunakan, kalau itu PTK, kalau Bapak Ibu PTS, maka ini Bapak Ibu bisa menggantinya menjadi rencana program yang Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi kalau kegiatannya supervisi, berarti rencana pelaksanaan supervisi. Kalau Bapak Ibu melaksanakan model pelatihan, berarti rencana pelaksanaan pelatihannya dan sebagainya. Kemudian naskah soal ini adalah naskah soal sebagai instrumen soalnya, instrumen penelitiannya, termasuk hasil kerja siswa. Kemudian pedoman penilaian, pedoman observasi, angket, pendapat siswa ini bila ada dalam artian jika memerlukan instrumen angket.
Tapi kalau tidak menggunakan instrumen angket tidak perlu. Kemudian data hasil belajar per siklus. Jadi saya sarankan data hasil belajar setiap siklus ini Bapak dan Ibu jangan dilampirkan utuh di bab 4. Lebih baik hanya yang menjadi bagian-bagian penting saja dilampirkan di bab 4, tetapi data lengkapnya Bapak dan Ibu simpan sebagai lampiran. Apa maksudnya jika dituangkan dalam artikel dipublish secara online, maka data-data lampiran itu tidak Bapak Ibu sertakan, dan itu menjadi hak milik Bapak dan Ibu dan tetap aman di posisi Bapak dan Ibu. Dan terakhir jangan lupa adalah foto-foto kegiatan. Nah, ada baiknya foto kegiatan ini, foto kegiatan yang menggambarkan apa yang dilakukan dalam penelitian, termasuk siklus-siklus yang Bapak Ibu jalani. Nah, jika ada perbaikan-perbaikan di siklus terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya, maka upayakan itu tergambar dalam foto-foto kegiatannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab 4 dan bab 5 ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Demikian Pak Muli, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Guru. Selanjutnya seperti yang kita telah sampaikan di awal bahwa kita akan melakukan diskusi. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan penelitian mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Guru seputar. Saya izin dulu sebentar Pak ya. Saya ambil dulu ini apa namanya kabel cas, kebetulan siap, butuh siap. cas. Oke ya. Paling 2 menit. Siap. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Guru bisa mungkin tuliskan di kolom chat atau langsung raise hand jika ingin bertanya tentang seputar bab 4 dan bab 5 penyusunan PTK dan PTS. Silakan Bapak Ibu raise hand. Oke Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand atau bertanya seputar bab 4, bab 5 atau instrumen yang mungkin Bapak Ibu yang belum sempat mengambil data. Aku sudah mengerti ya Pak Guru. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Izin silakan bertanya. Silakan Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mohon aktifkan videonya sambil bertanya, saya mau ambil untuk dokumentasi laporan. Ya Pak. Izin bertanya, kalau ini untuk hasil belajar ya Pak ya. Kan hasil belajar itu ada 3 komponen, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau misalnya judulnya tentang hasil belajar, apakah harus ketiga-tiganya atau cukup yang kognitifnya saja, Pak? Oke. Ya, saya langsung aja Pak Mulis ya, biar silakan Pak. Oke, biar mumpung masih ingat. Jadi untuk hasil belajar memang betul Bu, hasil belajar itu kan bisa bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah sekarang apakah harus ketiga-tiganya tergantung pada si peneliti. Peneliti maunya yang mana? Kalau peneliti mau ketiga-tiganya, sah, boleh-boleh saja. Jika tidak dianggap menyulitkan. Tapi jika dianggap itu adalah sesuatu yang butuh waktu yang lebih panjang, yang lebih ekstra, betul banyak instrumen, kita bisa batasi. Misal ambilnya cukup kognitif saja. Nah, jika yang diambil kognitif saja, maka di bab 2 pada saat membahas tentang hasil belajar, dikatakan di situ bahwa hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini berupa penilaian atau berupa capaian yang diperoleh siswa setelah kegiatan belajar dalam bentuk kognitif. Jadi dituangkannya di bab 2 ya Pak? Di bab 2. Jadi setelah bab 2 itu, pada saat di bab 2 itu kita sudah menguraikan tentang hasil belajarnya, menurut si A, menurut si B, definisinya dan sebagainya. Kemudian di akhirnya, di satu paragraf terakhir, katakan saja bahwa hasil belajar dalam penelitian ini berupa apa, atau yang dimaksud hasil belajar dalam penelitian ini, nah, itu menurut si peneliti sudah. Jadi nggak harus dicantumkan di judul gitu ya Pak ya? Nggak usah di judul. Oh iya. Oke.
Terima kasih Bapak. Oke. Baik, silakan siapa lagi ya? Ibu Hania. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Pak, mohon izin bertanya. Saya juga tadi sudah tulis di chat. Saya Hania. Baru 2 bulan ini saya dimutasi menjadi kepala di Sanawiyah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sedangkan sebelumnya kan penelitian di MI ya. Apakah penelitian yang saya lakukan di MI itu harus bisa saya lanjutkan dan apakah ketika nanti saya memakai untuk kenaikan pangkat masih berlaku atau tidak, Pak? Mohon Oke. pencerahannya. Baik, terima kasih. Ya, selama Ibu sudah melakukan proses pengambilan data. Selama Ibu sudah melakukan proses pengambilan data, kemudian Ibu sendiri juga sudah sudah melakukan beberapa tahapan termasuk siklusnya, itu bisa Bu. Tetapi kalau Ibu belum mengambil data, itu berarti Ibu belum melaksanakan penelitiannya. Maka itu Ibu harus mengubah posisinya, tidak lagi PTK tapi PTS sebagaimana posisi Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Baik, Gitu, Pak. ya. Oke Bu ya. Ya, terima kasih, Ya. Pak. Yuk, Baik, sama-sama. sekarang kita ke Ibu Bunda Neng Rohaini. Silakan Bunda. Bunda Rohaini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak, kemarin sudah melaksanakan siklus yang pertama dan yang dikritisi oleh observer itu sintak dari RPP-nya Pak. Gitu. Ya. Terus pertanyaannya? Saya sudah perbaiki, apakah itu perlu diulangi lagi di dalam siklus 1 atau perbaikan dalam sintaknya? Ada satu lagi Pak. Oke, ya. Ini satu lagi Pak. Kan saya melakukan penelitian ini bulan Agustus ini dan sementara sekarang ini sedang menunggu keluarnya SK yang kenaikan pangkat yang ya tahun-tahun ini gitu belum keluar Pak. Apakah ini berlaku untuk yang selanjutnya begitu Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu, yang pertama tadi Ibu sudah melakukan sudah siklus 1. Kemudian catatan observer itu adanya perbaikan sintaknya. Maka di siklus 2 yang jadi catatan itu menjadi perbaikan Ibu sesuai dengan sintaknya. Tetapi materinya Ibu nggak perlu ngulang. Lanjut saja materi berikutnya dengan melaksanakan sintak sesuai dengan pembelajaran yang Ibu terapkan dan sudah mengalami perbaikan sebagaimana catatan observer. Jadi lanjut saja Bu materinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan sedang menunggu proses kenaikan pangkat. Nah, kemungkinan kan nanti di Oktober Ibu sudah keluar proses kenaikan pangkatnya. Proses kenaikan pangkat Oktober itu berdasarkan perhitungan angka kredit sampai dengan 30 Juni. Sampai dengan 30 Juni. Nah, sekarang bagaimana kalau Ibu lanjutkan PTK ini apa bisa untuk selanjutnya? Bisa. Karena PTK ini Ibu lakukannya di Juli. Sementara di Pak Ibu terakhir itu per 30 Juni. Itulah kenapa kami mendesainnya Bapak Ibu melaksanakan PTK-nya di Juli. Bukan di akhir semester genap. Karena takutnya ada pas yang sedang mengusul nanti malah tidak bisa kepake. Gitu. Ya gitu Bu ya. Itu penjelasan dari saya. Gimana Bu? Terima kasih Pak. Ya. Sudah paham Pak. Ini maaf ditutup kamera Pak lagi di perjalanan. Oh, ya Pak Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Guru seputar instrumen atau kendala pada saat pengambilan data atau sudah mau mengolah data, yang ingin bertanya gimana mengolah datanya Pak Guru? Silakan di raise hand bertanya langsung ke Pak Guru.
Ya, Ibu Wiwi kembali ya. Silakan. Bapak, mohon maaf mau bertanya lagi. Boleh, Bu. Jadi double nanyanya. Kebetulan saya sedang PPG, sedang mengerjakan PTK juga. Iya, betul. Untuk prasiklusnya, itu kan waktu kelas 7 ya Pak ya. Menuangkannya bagaimana sementara siklus yang dilakukan itu di kelas 8 gitu Pak. Nah, oke. Ibu melaksanakan penelitian itu saat di kelas 8 sekarang. Gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, kemudian Ibu mengambil latar belakangnya capaian di kelas 7. Kelas 7, iya. Nah, menuangkannya yang disajikan adalah berdasarkan capaian hasil belajar kelas 7-nya. Jadi capaian enggak perlu harus sama materi yang sama, enggak mesti. Jadi itu dilihatnya adalah tingkat capaian kesulitan pelajarannya, bukan materinya yang dilihat akhirnya. Kalau untuk hasil belajar misalnya Pak, itu dilihat dari hasil PAT-nya atau dari hasil evaluasi materi sebelum masuk ke kelas 8? Manapun bisa. Boleh. Boleh mana? Asal dituangkan di latar belakangnya. Oh, dituangkan di latar belakangnya ya Pak? Di latar belakangnya itu kan nanti Ibu menjelaskan di latar belakang itu. Yang menjadi dasar dari penelitian ini, itu adalah capaian. Kalau capaian kelas 7-nya, ya catatannya capaian hasil belajar diperoleh di kelas 7 berdasarkan misalkan data nilai raport atau data nilai ulangannya. Itu disampaikan. Misalnya hasil nilai ulangan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun gitu ya Pak ya? Iya, boleh. Meskipun kan kalau di penilaian akhir tahun itu materinya selama 1 semester gitu Pak? Iya, boleh. Oh, boleh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berikutnya, bertanya langsung. Ibu Mira mungkin silakan langsung dibacakan pertanyaan ke Pak Guru, atau saya bacakan sini ya Pak Guru ya. Boleh Pak. Kemarin saya nggak terkejar target Pak Guru tentang pengirim bab 2 dan 3. Sekarang siklusnya sudah saya lakukan yang siklus 1. Karena kemarin Bapak sudah sarankan untuk langsung pelaksanaan. Apakah bisa Bu, silakan masih bisa mengirim. Sekalian nanti mengirimnya langsung ke bab 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak Guru. Ada limbah nanti. Iya. Ya. Silakan yang lain Bapak Ibu yang kesulitan atau ada yang mungkin dipertanyakan tentang kendala atau hal-hal yang didapati pada saat, atau mungkin ada yang mau share screen ya Pak Guru ya, kita lihat. Boleh. Maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan Ibu Bunda Yusma. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini angket, apakah isi pertanyaan atau pernyataan di angket siklus 1 sama isinya Pak dengan siklus 2? Iya. Oke, baik. Kalau angket dia bukan pertanyaan, sifatnya pernyataan. Ya, sifatnya pernyataan. Sama nggak yang siklus 1 dengan siklus 2? Kalau angket sama Bu. Karena dia terkait dengan sikap, bukan terkait. Kecuali hasil belajar yang berbeda. Mengapa? Karena kalau hasil belajar itu nggak boleh diulang belajarnya, dia harus lanjut. Nanti target kurikulumnya kan nggak tercapai kalau ngulang terus. Maaf Pak, sedikit saya mau memotong pembicaraan Bapak. Yang saya di sini adalah bukan hasil belajar, tapi potensi belajar Pak. Iya. Nah itu maksud saya. Kalau itu saya tadi katakan, kalau sifatnya angket, itu tetap sama instrumennya. Yang berbeda instrumennya kalau bersifat hasil belajar. Nah, alasannya kenapa hasil belajar itu berbeda? Karena PTK salah satunya kekhasannya tidak boleh mengganggu target pencapaian kurikulum. Jadi kalau dia mengulang materinya kan kurikulumnya terganggu capaiannya. Jadi dia sifatnya lanjut. Nah, kalau namanya sikap, potensi, motivasi, dia tidak menyentuh pada
kegiatan materi ajarnya. Dia tidak menyentuh pada materi pelajarannya, sehingga materinya itu instrumennya itu tetap menggunakan instrumen yang sama. Ya. Gitu Bu ya. Ya, tapi sekali lagi, nanti di siklus keduanya tetap ada catatan perbaikan dari siklus 1 ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajarnya. Oh iya Pak, siap. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang berikutnya ingin, atau ada mungkin yang mencoba memperlihatkan instrumennya atau memperlihatkan hasil pengolahan datanya. Silakan. Siapa tahu nanti dikomentari Pak Guru ya. Kalau ada yang memperlihatkan instrumennya, kita bahas, atau hasil pengambilan datanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya berikutnya? Karena setelah ini Bapak Ibu ya, setelah ini pertemuan ini kita harapkan Bapak Ibu kami akan buka link lagi untuk bab 1, 2, 3, 4, 5. Karena pada tanggal 22 Agustus, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di pertemuan akhir dari rangkaian kegiatan kita, yaitu mengkonversi PTK atau PTS Bapak Ibu menjadi jurnal. Nanti insya Allah saya akan berikan jurnal yang bisa Bapak dan Ibu hubungi jika ingin. Oh ya, betul. Jadi pada saat setelah pertemuan itu ya Pak Guru ya, kalau sudah Pak Guru revisi mungkin nanti bisa dibuat menjadi jurnal. Gimana Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Pak Mulis izin bertanya. Pak Sirajat dulu, Pak Sirajat. Yang ingin saya tanyakan Pak adalah untuk teknik analisis data, apakah hanya untuk rata-rata peningkat hasil belajar saja atau bagaimana yang teknik digunakan analisis datanya itu Pak? Oke, kalau terkait hasil belajar itu bisa menggunakan rata-rata, bisa menggunakan ketuntasan. Nah, yang mana yang mau digunakan itu diuraikan dulu di bab 3. Jadi pada saat analisis datanya itu diuraikan di bab 3. Kemudian disertakan juga di latar belakangnya. Kalau latar belakangnya itu menyatakan ketuntasan hasil belajar sebelumnya, maka Bapak dan Ibu harus mengarahkannya pada ketuntasan. Tetapi kalau di latar belakang temuannya merupakan rata-rata hasil belajar, maka Bapak dan Ibu arahkan ke rata-rata hasil belajar. Jadi runut dia dari awalnya. Di latar belakang kalau sudah mengatakan yang menjadi dasar itu ketuntasan belajarnya yang rendah, nah otomatis nanti di bab 3 disampaikan juga analisisnya berupa menggunakan ketuntasan belajar. Sehingga nanti di instrumennya juga diolah menggunakan ketuntasan belajar. Itu Pak ya. Oh, terima kasih banyak Pak. Yuk. Baik, selanjutnya ke Bunda Warati, silakan. Ya, terima kasih. Terkait tadi penjelasan Pak Bambang, kan ada hasil belajar itu yang berupa kognitif, afektif, sama psikomotor. Betul. Kalau hasil belajar dalam bentuk kognitif, instrumennya kan tidak bisa kita ulang Pak. Iya. Karena dia melanjutkan materi yang dari siklus 1. Iya. Kemudian bagaimana dengan instrumen untuk afektif sama psikomotor, bisakah diulang untuk siklus 2? Kalau misalkan belum tercapai. Oke. Afektif, psikomotor, kognitif kan sama-sama hasil belajar, Bu. Jadi kalau dia bersifat hasil belajar, maka instrumen di siklus keduanya itu harus diganti karena materinya berlanjut. Saya ambil contoh psikomotor. Psikomotor kan larinya pada ambil yang sederhana tentang praktek. Otomatis di prakteknya nggak ngulang. Pada saat siklus kedua prakteknya berlanjut. Tetapi dia masih menggunakan kegiatan pembelajaran yang sama. Jenis prakteknya yang bergeser. Nah, misal nih Bu ya, saya menggunakan video pembelajaran. Saya ngambil psikomotornya. Maka di siklus kedua saya masih menggunakan video pembelajaran, tetap psikomotornya, tapi materinya bergeser. Kalau tadi materinya materi A, maka dari siklus 2 materinya materi B. Sama-sama hasil belajar. Hanya bedanya satu berupa psikomotor atau unjuk kerja, satu berupa pengetahuan atau kognitif. Nah, itu ya Bu ya.
Tapi kalau saya sarankan, sebenarnya kalau saya sarankan, biar nggak terlalu banyak yang harus dijadikan kontrol, dibatasin aja satu aja. Kalau unjuk kerjanya aja, nggak usah semuanya kognitif, afektif, psikomotor. Oke. Gimana Bunda? Oke, Pak, nanti dipikir-pikir dulu. Iya. Pikir-pikir dulu ya. Kalau nggak salah di materi kita kemarin itu ada salah satu slide itu mengatakan kalau PTK itu dalam pembahasan, dalam merumuskan segala sesuatu tidak bersifat ambisius. Kadang-kadang kita pingin semuanya, akhirnya nanti kenapa tidak disarankan semua komponen diambil, karena itu akan butuh waktu yang lebih lama. Nah, sementara kita dalam proses ber-PTK itu kita terkejar oleh waktu. Karena kalau dia sudah kita kan satu semester butuh 4 bulan Bapak dan Ibu. Judulnya aja semester 6 bulan, tapi kalau kita hitung ini cuma 4 bulan Bapak dan Ibu. Makanya dalam PTK itu 2-3 bulan satu PTK itu selesainya. Itu untuk satu semester satu itu polanya sebenarnya. Oke. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Baik Pak Bro. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Oh Bunda Ulul Lasmi, silakan. Masih termut Bu. Diaktifkan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Penelitian saya kemarin itu kan aktivitas belajar ya Pak ya. Oke. Kemudian saya sudah menulis di proposal saya itu ada 20 aktivitas. Nah ini apakah berarti setiap siklus saya masih tetap boleh menggunakan aktivitas itu atau berbeda lagi? Menyesuaikan dengan materi atau topik begitu Pak. Terima kasih. Oke. Kalau aktivitasnya saya bisa membayangkan kalau namanya aktivitas itu yang jadi pengamatan Ibu itu nggak perlu bergeser sebenarnya. Masih aktivitas yang sama. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kalau begitu saya meneliti aktivitas saja terus ya. Terima kasih Pak ya. Oke. Baik Bunda. Silakan Bapak Ibu yang ingin pertanyaan langsung Pak Guru. Oh Bunda Dewi Sari ya. Silakan Bunda. Silakan Resen. Atau ada mungkin yang ingin memperlihatkan atau share screen tentang instrumen atau hasil pengambilan data, silakan supaya bisa jadi contoh bagi kita semua ya Pak Guru ya. Izin Pak. Bahas. Ya, silakan Bunda Rasuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sebenarnya sama bingung ini mengenai instrumennya. Kalau boleh izin itu share screen. Boleh. Oh, silakan. Terima kasih. Ya, bagus ini Pak. Tadi saya. Ya. Daumi? Iya. Bukan. Daumi, silakan. Siapa? Bu Dewi? Berasa nih, sudah ini. Sudah. Oh iya, sudah. Sudahkah Pak? Sudah. Ya, ini kan saya mengenai bullying ya, Pak. Ini apa sih judulnya kemarin? Sampai lupa saya judulnya karena kelamaan Pak. Benar-benar. Nih. Menciptakan lingkungan yang aman dan bebas perundungan melalui pendidikan karakter. Nah, saya tuh bingung di ininya Pak, di instrumennya. Saya sudah buat, tapi nah kalau ini terlihat nggak Pak di layar sana Pak? Terlihat. Yang instrumennya? Instrumennya belum. Oh belum. Kayak apa? Melihat. Gini mungkin Bu.
dalam ya. Oh ya, nggak apa-apa, munculkan dulu instrumennya biar nanti kita lihat. Ini saya stop dulu berarti. Di stop dulu yang ini, munculkan yang baru. Ya, stop dulu Bunda. Baru munculkan. Oh ya, sudah. Ini Sudah muncul? Sudah. Iya. Oke. Nah, yang ini Pak, saya bingung. Kayaknya perasaan saya sih kurang pas kalau yang ini, karena kayaknya kok cocoknya ke angket untuk guru ya. Ini menciptakan lingkungan aman. Bapak tolong di komentari. Ya, baik. Sebenarnya kalau urusan cocok nggak cocok itu apa namanya, tergantung sudut pandang. Iya. Karena di sini kan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas perundungan melalui pendidikan karakter. Kalau boleh saya tanya, ini mengarahkan pada PTK atau PTS? PTS. PTS. Ya. Kalau pada PTS, maka yang jadi targetnya itu adalah guru. Jadi guru yang menciptakan lingkungannya. Jadi siswa itu bukan sebagai pencipta lingkungan, tapi siswa itu justru adalah penikmat lingkungannya. Jadi guru yang menciptakan lingkungannya. Itu yang pertama. Nah, kedua, lingkungan yang aman dan bebas perundungan itu Ibu harus tuangkan dulu di dalam bab 2 apa saja yang menjadi indikator sebuah lingkungan sekolah itu dikatakan sebagai lingkungan yang aman dan bebas perundungan. Nah, begitu Ibu sudah menguraikan indikatornya, 1, 2, 3 indikatornya, misalkan A, B, C, D, dan seterusnya, misalkan ada indikatornya 10, maka 10 itulah yang menjadi pertanyaan atau item dari instrumen yang akan Ibu tulis. Nah, jadi bukan yang terbayang di pikiran langsung ditulis menjadi instrumen, tapi itu ada runutnya dengan bab 2. Sehingga kalau siapapun yang membaca, begitu dia baca bab 2, nanti akan tergambar bahwa lingkungan yang aman dan bebas perundungan itu seperti apa, itu sudah tergambar dulu. Dan nanti si observer juga bisa melihat kapan dikatakan dia sudah terbebas dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi terkait juga dengan melalui pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian itu Ibu uraikan juga di bab 2. Penelitian karakter itu apa? Menurut definisinya itu apa? Kemudian langkah kegiatan untuk menerapkan pendidikan karakter itu seperti apa? Nah, langkah-langkahnya itu menjadi instrumen untuk lembar observasi bagi si observer. Nah, Ibu tuliskan nih di bab 2 itu terkait dengan pendidikan karakter. Kan tadi melalui pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini dengan langkah-langkahnya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah itu diamati oleh observer sudah terlaksana belum oleh Ibu. Misalkan Ibu ada 10 langkah. Langkah pertama sampai langkah ke-10 itu dalam bentuk pernyataan, si observer mengamati, langkah ke-1 sudah, langkah kedua belum, tinggal centang-centang aja. Yang belum itu menjadi perbaikan. Yang sudah bagaimana? Yang sudah tergantung. Ada nggak catatannya? Kalau tidak ada catatan, berarti aman tanpa perbaikan. Tapi kalau ada catatan, maka catatan walaupun sudah terlaksana, tapi ada catatan itu yang diperbaiki. Misal pendidikan karakternya yang diamatinya telah gotong royong misalnya. Misal gotong royong. Nah, gotong royongnya itu dilihatnya apa? Apakah hanya 1 orang, 2 orang, atau rame-rame? Nah, itu kan kita akan muncul dalam catatan nanti. Itu. Dan ingat, gotong royong yang dimaksud itu bukan gotong royongnya siswa. Karena lingkungan, penciptaan lingkungan itu guru yang menciptakan lingkungan.
Ya, melalui pendidikan karakter. Kalau yang saya tangkap, pendidikan karakter ini adalah pendidikan karakter yang diberikan untuk guru sehingga guru bisa menerapkan di pembelajarannya dan terciptalah lingkungan yang aman dan bebas itu. Nah, kalau pendidikan karakternya ditujukan ke siswa, kan nggak nyambung. Sementara penciptaan lingkungan itu oleh guru. Kemarin itu pendidikan karakternya untuk siswa, Pak. Saya buatkan itu sebenarnya. Kalau pendidikan karakternya untuk siswa, kalau boleh saya sarankan, jangan melalui pendidikan karakter, tapi melalui pembimbingan guru pada pendidikan karakter. Jadi yang dilihat gurunya yang membimbing di pendidikan karakternya itu. Kan nanti atau melalui penerapan pendidikan karakter oleh guru gitu. Oh iya, tinggal jadi situ kan melalui pendidikan karakter tambah oleh guru. Oleh guru. Nah, kalau pada siswanya, Ibu mampu nggak mengamati seluruh siswa kelas 7 itu? Kemarin itu satu kelas 32 siswa. Kalau hanya satu kelas, nanti larinya ke PTK. Oh gitu ya Pak. Kalau satu jenjang, maka akhirnya jadi PTS. Tapi kan kita nggak mampu mengamati seluruh satu jenjang itu. Makanya mudah diamati adalah gurunya. Jadi yang dilihat itu adalah peran guru dalam membimbing siswa untuk mencapai pendidikan karakter itu. Jadi kalau yang saya tangkap, guru mengajarkan di kelas terkait dengan pendidikan karakternya. Nah, dengan pendidikan karakter yang diajarkan di kelas itu, maka secara tidak langsung guru telah menciptakan lingkungan aman dan bebas perundungan itu di kelas tersebut. Iya, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi nanti instrumennya, sasarannya ada instrumen pengamatannya oleh observer adalah gurunya. Nah, itu bahkan observernya bisa oleh ibu sendiri itu. Ibu menjadikan observer pada saat supervisi kelas. Supervisi kelas kan ada instrumennya. Nah, ibu bisa jadi kemanfaatkan instrumen supervisi kelas itu, tetapi instrumennya dimodifikasi terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter di kelas itu. Udah dilaksanakan belum? Fokusnya di situ. Itu. Iya. Nah, sementara oke. Nah, saya perkuat sementara untuk lingkungan yang aman dan bebas itu sesuai dengan indikator yang Ibu tentukan. Oke. Paham Bu ya? Iya, siap-siap. Oke, tercerahkan Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Bunda ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi ke Pak Guru atau mencoba seperti Bu Resmi tadi memperlihatkan judul serta instrumennya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau ingin mungkin curhat pendapat, pengalaman Bapak Ibu selama pengambilan data. Ada kendala mungkin yang ditanyakan atau masih bingung tentang bagaimana mengolah data ini menjadi sebuah data yang bisa dimasukkan ke dalam pembahasan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Karena kami harapkan Bapak Ibu sekalian ya, tanggal 22 Agustus itu sudah rampung, karena kita akan masuk di fase akhir, yaitu mengubah menjadi jurnal. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan kontak yang ingin apa ya Pak Guru ya? Itu jurnal ya? Iya, untuk bisa diakses. Untuk bisa diakses atau bisa dihubungi dihubungi nanti langsung berhubungan dengan orangnya. Tapi setelah tanggal 22 nanti Pak Guru dulu ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini diem karena bingung atau diem karena paham? Sedikit Pak mau bertanya. Pertanyaan lagi. Silakan Bunda Yusuf. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Ini bab 45 setelah dibuat lalu dikirim masih ada koreksi enggak Pak ya? Bab 45 itu ada Bu, tetap ada. Cuma nanti bab 45 itu hasil sudah final sudah itu. Hasil sudah final. Jujur Pak, saya tahap coba-coba ini buatnya, jangan sampai masih ada kesalahan baru mau dipublikasikan. Iya. Sebenarnya kalau bab 45 itu nggak terlalu repot Bu.
Nah, yang repot itu justrunya ada di bab 2, bab 3 dan instrumen. Karena itu nyambung itu. Kalau bab 4 itu kan sebenarnya hanya membaca ulang hasil dari instrumen. Nah, kebiasaan selama ini Bapak dan Ibu yang saya perhatikan, dikala kita menyusun PTK itu mentoknya sampai di bab 3. Kenapa mentok di situ? Instrumennya yang nggak jadi-jadi. Betul sekali, Pak. Kalau bisa, Pak. Saya terkendala di instrumen, Pak. Nah, instrumen itu sebenarnya tidak ada rumitnya dikala kita sudah menuangkan apa yang menjadi keinginan peneliti di bab 2. Nah, biasanya kalau nggak salah kalau dibuka kembali di catatan-catatan itu sebagian besar itu ada catatan di bab 2 itu terkait dengan apa sih yang inginnya peneliti itu lakukan di penelitian ini, kan itu selalu muncul di pertanyaan saya di bab 2 itu. Jadi apa ya, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah definisi operasional variabel itu, nah itu maksudnya. Definisi operasional, yang namanya operasional itu apa yang ingin dilakukan, yang tergambar yang akan dilakukan. Nah, variabel ya terkait dengan variabel yang dimunculkan di PTK tersebut. Jadi itu sebenarnya. Cuma kita tidak perlu menyebutkan sebagai definisi operasional variabel. Biasanya itu muncul di penelitian-penelitian skripsi, tesis, kemudian penelitian-penelitian sifatnya eksperimen. Kalau kita PTK langsung saja. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kan masih ada waktu sekitar 9 hari ya Pak Maksud tanggal 22. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat pengambilan data bisa dimanfaatkan besok atau ini kan besok kan tanggal 14. Jadi mungkin sudah mulai menyebarkan instrumennya Bapak Ibu ya, supaya kita harapkan di tanggal 22 itu sudah rampung. Nanti salah sebelum tanggal 18 ya kita buka lagi link untuk bab 4 bab 5, jadi sudah dalam keadaan utuh ya Pak Guru ya. Jadi 1, 2, 3-nya digabung, tinggal tambahkan 4, 5, masukkan ke link itu supaya dia menjadi utuh. Jadi Bapak Ibu tidak usah menampilkan lampiran instrumen supaya kita Pak Guru ya. Jadi itu privasi Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin, ini ada yang tanya presiden. Itu Pak Irfan dari tadi senyum-senyum apa mau nanya? Dari tadi ngeliatin Pak Guru senyum-senyum Pak Guru. Pak Irfan. Ya, bagus lah senyum-senyum. Kalau nangis kan repot kita mau ngerajunya lagi. Pak Muhammad. Tanya dengan Pak Muhammad. Ya. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, ini saya terlambat ini. Tadi ada yang kelewat mungkin. Tadi terkait dengan prasiklus ya tadi. Ada prasiklus, ada siklus 1, kemudian siklus 2. Ya. Saya PTS-nya meningkatkan kemampuan guru atau kemampuan meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum Merdeka melalui PMM itu Pak. Iya. Nah, prasiklusnya itu saya dulu pernah ngambil data atau diberitahu oleh dinas tentang data-data sekolah guru-gurunya itu berapa persen guru yang sudah login di PMM ada. Nah, itu. Nah, saya ambil di situ. Itu bisa Pak ya dipakai prasiklus itu data bisa, itu. Bisa. Ya. Nah, jadi nggak mesti data utuh sih. Ya cukup cukup diuraikan aja berdasarkan laporan rekap penggunaan login PMM. Itu aja sampaikan. Iya. Berapa banyak, berapa persennya yang sudah login, berapa persen yang sudah dan seterusnya itu dah. Oh iya. Itu jadi data awal. Itu bisa disajikan dari latar belakang juga bisa. Iya. Tapi kalau di bab 4 itu wajib dimunculkan lagi Pak atau bagaimana? Di bab 4 itu untuk dideskripsikan. Jadi bab 4 itu kan kita memunculkan orientasinya adalah hasil. Tapi hasil itu kan kita mulai dari pijakan awal.
Oh iya. Ya, nah pijakan awalnya itu mulai dari apa yang didapat dari latar belakang, nah, kemudian apa yang didapat dari siklus 1, apa yang didapat dari siklus, nah, itu pijakan-pijakannya. Iya. Kemudian terkait instrumen Pak Bambang. Ya. Instrumennya saya dua, antara yang pertama lembar pengamatan. Ya. Nah itu berisi butir-butir amatan yang di dalamnya memuat pertama saya pastikan semuanya sudah login itu, jadi semua guru sudah login. Ya tidak itu Pak ya. Iya. Ya tidak. Kemudian berikutnya masuk ke poin-poin atau topik-topik yang ada di modul-modul ada di topik itu. Topik 1 guru telah menyelesaikan modul 1, modul 2. Itu bisa Pak seperti itu. Nah, kalau itu bukan pengamatan Pak, itu jadi instrumen hasil itu. Hasil. Itu hasil itu. Nah, justru kalau pengamatannya apa yang Bapak lakukan supaya orang-orang itu bisa login. Nah, treatmentnya. Jadi dari latar belakang tadi teman-temannya di PME baru sekian persen nih yang baru login, baru sekian persen yang ikut pelatihannya, baru sekian persen yang nonton video. Nah sekarang dari persen yang rendah itu Bapak memberikan treatmentnya dengan apa? Kalau boleh Pak, tadi judulnya apa Pak? Judulnya meningkatkan kemampuan pemahaman. Ini Pak sebentar. Meningkatkan pemahaman guru SMP Negeri 2 Cikatomas tentang kurikulum merdeka melalui pembinaan secara berkala. Dengan memanfaatkan platform betul. Pembinaan berkalanya yang Bapak jadikan lembar pengamatan. Nah, jadi nanti pada saat di bab 2 itu Bapak sebutkan pembinaan berkala. Nah, Bapak uraikan pembinaan berkala yang dimaksud itu apa saja. Langkah-langkahnya seperti apa. Dilakukannya kapan. Nah, nanti instrumen pembinaan berkala sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak sampaikan di bab 2. Jadi nanti ada observer dan lihat, oh langkah pertama Bapak sudah lakukan. Yang keduanya, belum. Ya, itu yang diamati. Jadi langkah-langkah di situ Pak, langkah-langkah yang saya lakukan gitu Pak. Yang real Bapak lakukan. Kalaupun ada pembinaan, misal Bapak dapat satu literatur yang mengatakan bahwa pembinaan kepala sekolah terhadap guru itu berupa langkahnya sekian banyak, katakan ada langkah-langkahnya 30-40, itu menurut orang yang menulis sah-sah saja, tapi menurut Bapak boleh Bapak pangkas, nggak masalah. Iya. Nah, sementara data yang menurut informasi yang menurut orang itu sebagai rujukan Bapak aja. Iya. Kalau instrumen tesnya Pak, boleh diambil kan dari tiap topik itu? Kalau saya bilang Bapak nggak ada instrumen tes Pak, karena nanti setelah Bapak memberikan perlakuan itu, memberikan pembinaan berkala itu, Bapak kan cukup melihat kembali hasilnya dari rekapan PMM. Iya. Tidak perlu diteskan tentang isi materi di PMM itu, Pak? Enggak, pemahaman Bapak sampaikan aja pemahaman terhadap PMM itu atau apa dia namanya? Guru memiliki pemahaman jika guru telah 1. login PMM, 2. buka ini, buka itu, ikut pelatihan. Nah, itu jadi indikator. Nah, indikator itu tercermin dari hasil PMM-nya. Nanti di indikator akhir, Bapak kasih target. Guru Bapak misalkan ada 40 orang. Bapak targetnya misalkan 75% harus sudah masuk, sudah sekian di PMM-nya, sudah loginnya sekian persen. Nah, kalau belum tercapai, itulah siklus keduanya muncul. Iya. Jadi lebih ke hasil itu lebih ke seberapa intens atau seberapa banyak guru masuk di PMM itu dan membuka modul-modul itu, Pak ya. Iya. Betul, tes itu tidak perlu Pak ya. Iya, Bapak mau yang susah mau yang mudah? Mau yang mudah Pak. Tinggal didefinisikan aja Pak. Didefinisikan aja di bab 2 itu. Pemahaman itu dilihat dari itu aja, dari aktivitas guru di PMM. Iya.
Siap. Sip, Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke, sukses Pak. Pembukaannya ya. Baik, selanjutnya kemana ya? Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin seputar instrumen, seputar pengambilan data. Karena waktu kita harapkan tuntas di tanggal 20 Agustus, karena di tanggal 20 Agustus Bapak Ibu sekalian kita akan masuk di fase akhir, yaitu bagaimana mengkonversi PTK, PTS Bapak Ibu menjadi sebuah jurnal. Baik, silakan. Selanjutnya kita ke Bunda Saida. Silakan Bunda Saida. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apabila pada semester 1 ini tidak tercapai PTK saya, apakah boleh nanti di semester 2 itu saya lanjutkan? Karena kemarin karena di ajaran baru ini banyak kegiatan gitu, sibuk, sehingga terkendala gini, untuk pembuatan instrumen dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana? Terus ini juga yang kedua, kalau misalnya siklus 1 yang pernah dikoreksi itu, saya kan menuliskan bahwa untuk pertemuan, untuk 2 siklus itu minimal, untuk 1 siklus itu minimal 2 kali pertemuan. Jadi di dalam jadwal itu saya menuliskannya siklus 1 itu pertemuan 1, pertemuan 2, kemudian siklus yang kedua itu maksudnya 2 kali juga, berarti pertemuan 3 dan keempat. Itu maksudnya kesalahan waktu koresian Bapak Bambang itu bagaimana gitu Pak? Mohon penjelasannya. Ya sebenarnya terima kasih. Baik. Dari sisi waktu ya Bu ya. Nah, tadi yang pertama Ibu bisa nggak ya kalau terkendala nggak tuntas sekarang digeser ke semester depan. Gitu. Nah, kalau di semester depan sebaiknya menggeser materi juga. Nah, jadi jangan materi yang sama, karena nanti terkesan ada aib yang kita buka. Lah ya materi disesuaikan jadi materinya disesuaikan dengan materinya. Nah, runutannya tetap aja boleh. Nah, tetapi kalau materinya sudah berubah, otomatis instrumennya juga ngalamin perubahan. Kan nggak mungkin kalau kita materinya katakan materi penjumlahan tiba-tiba geser materi perkalian, nanti instrumennya penjumlahan kan harus mengikuti juga. Nah, mungkin kalau untuk laka pembelajarannya karena pola pembelajaran yang tidak berubah itu tetap. Nah, itu. Kemudian terkait dengan waktu, setidaknya 2 pertemuan. Nah ini saya masih rancunya 1 pertemuannya berapa jam ya? Itu. 1 pertemuan 40 menit. 1 jamnya 40 menit. 1 jamnya 40 menit. 1 pertemuannya berapa JP? 1 pertemuannya 2 JP. 2 JP. Nah, logika saya tuh begini, Ibu mengambil hasil belajar nggak? Iya, hasil belajar. Nah, logika saya nangkap itu, pekan ini pertemuan pertama ngasih materinya, pekan kedua sudah evaluasi. Pertemuan kedua sudah evaluasi, itu logika saya begitu. Nah, sekarang kalau kita balik, apakah yang dilakukan itu mampu bisa diselesaikan dalam 1 pertemuan kah? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita kembali model pembelajarannya apa ya? Apa model pembelajaran, 1 model pembelajaran itu sintaknya itu langkah pembelajarannya utuh diselesaikan di 1 pertemuan atau ada pertemuan kedua. Nah, kalau ada pertemuan kedua berarti di pertemuan ketiga baru kita dapat evaluasinya. Boleh 1 atau 2 pertemuan itu dijadikan full untuk kegiatan pembelajarannya, tetapi untuk evaluasinya, untuk mengambil datanya, itu tidak menggunakan instrumen yang sifatnya tes di tempat. Artinya menggunakan penugasan. Boleh ya Pak? Boleh penugasan, tapi di hasil belajar di bab 2 itu dikatakan
yang diperoleh dari hasil penugasan, bukan dari hasil tes. Walaupun penugasannya dalam bentuk tes nggak masalah, tapi katakan adalah hasil penugasan. Supaya pertemuan pertama, pertemuan kedua full digunakan untuk kegiatan pembelajarannya. Evaluasinya atau pengambilan datanya dalam bentuk di luar di luar pertemuan pertama kedua itu karena bentuknya penugasan. Itu treatment aja, Bu. Ya, Pak. Nanti coba lah. Terima kasih, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Bunda. Silakan Bapak Ibu yang ingin curah pendapat dengan Pak Guru seputar ini, karena kita ini sudah 3 bulan ya Pak Guru ya, dari bulan Mei. Iya kali, nggak sempat ngitung ya. Ya ini kegiatan kita nggak lama ini Bapak Ibu sih, karena kita mulai dari akhir Mei, sekarang sudah Agustus. Kita akan masuk mulai ke fase akhir nanti itu di jurnal Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang masih ada kendala, silakan bertanya ke Pak Guru. Ayo Bapak Ibu manfaatkan loh, jarang-jarang PTK dibimbing ya Pak Muklis ya. Ini mumpung Pak Guru mau membimbing sampai bab 5, ayo Bapak Ibu banyak bertanya. Ya. Mumpung Pak Guru sibuk tapi masih ada waktu buat Bapak Ibu. Ayo. Atau apa nih? Sibuk itu cara Tuhan loh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau dari diberi kesibukan tuh cara Tuhan itu untuk mengajarkan kita bagaimana mengatur waktu. Karena hanya orang yang sibuk saja yang bisa mengatur waktu. Baik. Wah, nyindir saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Guru, bahwa sekedar kami mengingatkan bahwa di kegiatan kita ini terdapat 236 peserta. Kami harapkan tidak berguguran ya Pak Guru ya, sampai di garis finish. Mudah-mudahan yang bisa mencapai ke jurnal itu kami harapkan ya di atas 75% atau 80%. Kalau logika saya sih gugur, Pak. Kenapa saya katakan gitu? Karena Bapak bilang masuk finish. Biasanya masuk finish itu ya enggak semuanya, Pak. Ya ini yang kami harapkan ini mudah-mudahan masuk finish ke jurnal ini. Kalau tuntas, insya Allah semuanya tuntas, Pak. Ya. Nah, cuma tuntas secara bersamaan ya itu yang nggak bisa mungkin. Ya, kami harapkan ya Bapak Ibu peserta, kami harapkan nanti di banyak yang sudah masuk di jurnal, bahkan sudah masuk di istilahnya Pak Guru ya, kalau sudah dimuat di jurnal itu. Ya. Yang jelas nanti Bapak dan Ibu, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bunda. Tadi mohon maaf, tadi masih menyimak ya Pak Bambang dan Bapak Ibu. Untuk bab 4 dan bab 5, untuk yang PTK saya ini belum bisa diujikan siklusnya ke siswa karena kan kebetulan saya tidak mengajar kelas 10. Nah, jadi saya sudah koordinasi sama gurunya, guru matematika di kelas tersebut. Ternyata baru pelaksanaan bab yang akan saya ini ujikan itu ternyata di akhir bulan Agustus. Oh, nggak apa-apa. Jadi diperkirakan baru selesai mungkin baru September. Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, yang penting Ibu alurnya Ibu paham, sehingga nanti ikutin aja lah diskusi kita, sehingga jika nanti pada saat Ibu harus olah data dan terkendala dengan problem-problem yang kemungkin sudah pernah kita bahas, bisa Ibu antisipasi lebih awal. Iya Pak, terus mohon izin misalkan seandainya ini udah nggak ini lagi kan, apa masih bisa saya konsultasi sama Pak Bambang? Boleh. Boleh. Cuma kalau dibalasnya slow, harap maklum. Oh iya. Saya jadi ingat nih, saya mohon maaf nih. Ada satu peserta cuma saya lupa deh. Mulanya dikirim ke saya,
Pak, ini hasil revisi saya bab 1, 2, 3, mohon bantuannya. Saya ingat, oh iya, sudah saya buka, tapi karena panjang saya butuh waktu yang lebih untuk konsen. Apa namanya? Tadinya saya bukanya di HP. Ternyata begitu mau buka lagi lewat laptop, ternyata udah hilang karena saya memang saya setting untuk tidak menyimpan lama supaya nggak penuh memori. Nah, akhirnya saya minta izin sama yang bersangkutan untuk dikirimkan ulang. Dikirimkan ulang, kasusnya sama lagi. Kok belum sempat lagi saya koreksi. Oh iya. Terima kasih ya Pak Bambang. Oke, Nanti Bu. bisa lebih cepat selesainya. Amin. Ya, semangat Jadi bisa Bunda. ikut juga jurnalnya. Ya, nanti ada kontak Bisa. akan Pak Guru setelah tanggal 22. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya ingin masih ada Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Guru bisa berikan sedikit apa lagi tambahannya supaya motivasi teman-teman supaya tidak berguguran di finish Pak Guru. Ada semangat mungkin atau apa? Karena kami harapkan di atas target kita di atas 30% atau berapa persennya kita ke jurnal. Ya, silakan Pak Guru. Kalau saya sederhana saja, yang penting kita memulai, mulai kita sama-sama, mengakhiri tidak mesti harus sama-sama. Mengapa tidak harus sama-sama? Karena boleh jadi seperti yang tadi. Jadi materi yang kita ambil ternyata bukan materi di awal. Satu. Yang kedua, boleh jadi materinya di awal tapi jumlah siklus yang harus kita beri perlakuan juga berbeda. Ada yang 2 siklus, ada yang 3 siklus. Nah, itu semua akan menjadi pengetahuan tersendiri bagi Bapak dan Ibu. Yang jelas, ber-PTK itu adalah salah satu trik bagi Bapak dan Ibu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, dan yang boleh saya bisa sampaikan, ini mungkin boleh jadi pembelajaran. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang bisa menyelesaikan, jangan berhenti untuk selesai sampai di sini, tetapi teruskanlah ber-PTK itu orientasinya sederhana Bapak dan Ibu. Yang pertama, biar Bapak dan Ibu punya jejak. Sering saya dengar, dikala ada guru-guru kita mengatakan, waktu kalian sekolah itu, saya itu giniin. Tapi menyampaikan begininya itu nggak ada bukti kan repot. Tapi jika Bapak dan Ibu sudah buat dalam bentuk karya, dalam bentuk PTK, maka itu menjadi bukti bagi Bapak dan Ibu. Nah, syukur-syukur bisa dijurnalkan. Karena kalau sudah dijurnalkan, itu menjadi jejak digital bagi Bapak dan Ibu. Siapa sih yang nggak bangga kalau melihat tulisannya ada di jurnal? Apalagi tanpa sengaja anak kita melihat tulisan kita di jurnal, wah bangganya tuh anak kita. Iya. Betul. Itu mungkin dari saya sekedar untuk penyemangat Bapak dan Ibu. Baik. Silakan sudah diberikan semangat. Silakan masih ada Bapak Ibu yang ingin mungkin ada kendala atau bisa menceritakan kenapa misalkan nggak lanjut ke bab 4 atau di kendalanya di mana? Silakan Bapak Ibu. Maaf Pak Muhlis, tadi saya terlambat masuk, jadi belum mendengar tentang bagaimana apakah yang PTK saat ini yang akan dijurnalkan seperti itu. Karena saya juga belum pernah PT ikut dalam penulisan jurnal itu bagaimana gitu. Iya. Yang dijurnalkan adalah PTK yang selesai. Iya. Kalaupun Ibu pernah punya PTK dan PTK-nya baru tahun lalu, 1 tahun yang lalu, belum dijurnalkan, nah, kami bantu untuk memberikan akses supaya Ibu bisa bagaimana mengubah, mentransformasi dari PTK itu menjadi sebuah jurnal. Tapi kalau memang belum ada PTK, ya mau nggak mau harus PTK dulu. Ya Pak Mulis kan? Iya betul. Jadi gini Bapak Ibu ya, jadi kami harapkan yang akan kita jurnalkan adalah kegiatan kita ini. Misalkan Bapak Ibu nggak sempat dapat target sampai 20 Agustus itu, mungkin seperti tadi ya Bapak Ibu yang lain bahwa tetap kita setelah jadi ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu,
PTK yang dijurnalkan dan PTK yang sudah jadi, yang sudah ada pembahasannya, sudah ada. Itu ya Pak Guru ya? Iya. Lengkap. Jadi Bapak Ibu yang mau selesai nanti tetap bisa kita diskusi di grup kita itu. Suatu saat nanti mungkin Pak Guru tidak sibuk, nanti Pak Guru langsung bisa dijapri. Tapi gitu Bapak Ibu ya, Pak Guru itu punya setting pesan sementara kadang-kadang hilang ya Pak Guru ya. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan Pak Guru nggak langsung menjawab, itu berarti Pak Guru lagi sibuk. Karena Pak Guru ini orangnya enggak juga ya. Sih. Kebetulan akhir-akhir ini di sekolah saya terlibat dengan sekolah penggerak, dengan SMK Pusat Keunggulan. Kemudian kapasitas pribadi sekarang masih sedang bertugas untuk guru penggerak, untuk fasilitatornya. Dapat 2 kelas lagi Pak Muhlis untuk fasilitatornya. Nah, itu ya. Luar biasa. itu yang banyak makan waktu. Baik. Silakan, masih ada yang ingin? Atau masih gini ya Pak? Mungkin masih berpikir ya. Bunda Wi? Hadir. Ini sudah nggak ada sama kali ya? Atau masih ada ya? Yakin nih nggak ada nih. Yakin nih. Kalau nggak ada ditutup nih. Nggak apa-apa kalau memang nggak ada, mungkin Bapak Ibu kita diskusi di grup sedang berpikir. Konsultan. Apa tuh? Nggak enak sama konsultan. Oke. Baiklah, Pak Guru, sebelum kita tutup mungkin Pak Guru bisa memberikan semangat ke Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Kita akhiri. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya hanya bisa mengatakan seperti ini. Seseorang yang mendaki gunung, keindahan itu akan tercapai dikala kita sudah sampai ke puncaknya. Artinya, jika kita sekarang sedang jalan proses menuju ke puncak, jangan pernah berhenti. Lihatlah perjalanan yang setelah kita lalui. Kalau saat ini Bapak dan Ibu sudah sampai ke bab 3, jangan berhenti di bab 3. Lihatlah betapa perjuangan itu dari bab 1, bab 2, hingga bab 3. Kalau baru sampai bab 2, ingat perjuangan menulis Bapak dan Ibu hingga tercapainya bab 2 tersebut. Kalau baru bab 1, ingatlah betapa sulitnya Bapak dan Ibu menemukan judulnya. Nah, setidaknya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan patah semangat, hargai setiap waktu yang telah Bapak Ibu habiskan untuk menghasilkan karya-karya walaupun itu belum sampai tahap sempurnanya. Demikian dari saya Pak Muhlis, Bu Umi, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Nambahin Pak Guru, tidak harus sempurna, tapi mencoba. Karena kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak mencoba. Ya kan Pak Guru? Betul. Mencoba itu artinya kita telah memberi kesempatan untuk diri kita berhasil. Sebaliknya dengan tidak mencoba, kita sudah memutuskan diri kita untuk gagal. Baik. Dan yang saya garis bawahi tadi Pak Guru ya, untuk buat instrumen, nggak usah yang ribet-ribet ya Pak Guru, yang sederhana tapi kena dengan judulnya. Berarti cukup 1 ya Pak instrumennya, cukup pengamatan saja yang saya. Iya, untuk Bapak lembat. Iya. Semangat ya Pak. Pak Muhammad mudah-mudahan bisa sampai finish Pak ya, sampai di jurnal. Amin ya. Jeruk. Jangan lupa jeruk. Jeruk. Ya. Harus sampai Pak. Pokoknya harus sampai jurnal ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pokoknya di dalam pelatihan ini jangan dibawa stres, jangan dibawa tegang, jangan dibawa pusing. Tapi dicoba. Salah nggak apa-apa, ada Pak Guru yang ngoreksi. Yang salah itu yang tidak mencoba. Pokoknya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Guru, terima kasih Pak Muklis, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung malam ini. Kita ketemu lagi di tanggal 22. Jadi Bapak Ibu siapkan, lalu nanti ada yang akan maju menseminarkan hasil, latihan seminar hasil gitu ya. Jadi kita akan buat seminar hasil. Nanti berapa orangnya nanti Pak Muklis yang akan mengaturnya. Baik, saya Umi Tirostari dari Kota Bogor undur pamit. Kita istirahat. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis nggak foto bersama untuk laporan? Waalaikumsalam. Nyalakan kameranya Bapak Ibu.
Kami saya